Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal qalam wal lisani silahun wa nurul qulub bil iman wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang masih mempertemukan kita dengan iman, Islam, dan kesempatan untuk terus memperbaiki diri. Zat yang menjadikan tulisan dan lisan untuk terus sebagai senjata dan doa, serta menerangi hati dengan cahaya iman. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpah kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat, pada para pengikut hingga akhir zaman. Semoga para hadirin dimanapun Anda berada mendapatkan syafaat beliau di yaumul akhir nanti. Amin, amin, ya Allah ya Rabbal alamin. Ramah kita tentang puasa sebagai madrasah sikap dan adab dalam bermedia sosial. Puasa bukanlah sekedar menahan hawa nafsu, menahan lapar, dan menahan dahaga. Puasa adalah madrasah sebagai tempat pembentukan sikap, pembentukan akhlak, sebagai sekolah, sebagai latihan, baik adab maupun perilaku. Bukan hanya dalam kehidupan nyata, tetapi juga dalam kehidupan bersosial. Khususnya dalam kehidupan digital atau media sosial. Di era digital dan media sosial sudah menjadi kebutuhan yang tidak dapat terpisahkan dari kehidupan masyarakat saat ini. Beragam kemudahan tersedia di media sosial, menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat untuk terus menggunakannya sebagai sarana informasi. Namun, kebebasan bermedia sosial terkadang sering dianggap salah oleh sebagian masyarakat muslim. Kebebasan yang tidak didasari dengan etika, adab, banyak menimbulkan mudarat daripada manfaatnya. Untuk itu, beberapa rambu yang harus kita pahami, yang harus kita teladani, yang harus kita terapkan dalam mencirikan kita sebagai seorang muslim yang taat adalah berasal dari hadis baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Bukhari dalam urutan hadis ke 1903 yang berbunyi, man lam yada' qaulaz zur wal amalu bihi falaisa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amuhu wa syarabuhu. Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, malah mengamalkannya, maka Allah tidak butuh dari rasa lapar dan haus yang dia tahan. Yang dimaksud qaul zur di sini bisa kita artikan adalah penyebaran hoax. Puasa yang benar adalah yang menjauhkan diri dari kebohongan, fitnah,
dan perkataan yang sia-sia. Jika puasa hanya sebatas menahan lapar dan haus, tanpa menjaga lisan dan perbuatan, maka amalan puasa kita menjadi berkurang. Perkataan yang benar hari ini bukan hanya ucapan, tetapi yang pertama mention, caption, komentar, dan pesan-pesan yang ada di dunia digital. Kebebasan dalam bermedia sosial tak jarang menimbulkan berbagai macam problematika yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, seperti pemutarbalikan fakta, penyebaran hoax, ujaran kebencian, gosip, kesimpang siuran, dan lain sebagainya, menyebabkan disharmonisasi dalam dunia sosial. Maka dari itu, puasa juga melatih adab. Adab dalam bermedia sosial berarti yang harus diperhatikan sebagai seorang muslim. Yang pertama adalah kita harus senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam segala situasi. Sudah sepatutnya kita sebagai muslim menyebarluaskan informasi yang baik yang bisa membuat diri kita dan yang menyaksikan media sosial berada dalam sebuah kebaikan. Dalam hal ini Majelis Ulama Indonesia dalam fatwanya nomor 24 tahun 2017 menyampaikan tentang hukum dan pedoman bermuamalah melalui media sosial. Fatwa ini mengatur tentang hubungan sosial sesama manusia melalui kiriman pesan di media sosial hingga cara memastikan kebenaran informasi yang beredar. Atau dalam bahasa lainnya adalah tabayun. Tabayun di sini berarti mengklarifikasi informasi yang akan kita sebarkan, apakah itu berasal dari sumber yang otoritatif atau dari sumber yang tidak jelas berasal dari mana asalnya. Dalam surat Al-Hujurat ayat 6, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tasibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu seorang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dan teliti dari mana asalnya, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui kebenaran yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Adapun adab yang kedua, tidak merendahkan orang lain meskipun berbeda pendapat. Tidak memamerkan ibadah untuk riya, untuk menjaganya dengan ikhlas. Dan yang terakhir, tidak merasa paling benar dan paling suci dalam hal apapun, khususnya dalam sebuah perkara ataupun ide. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ingatlah, jempol kita bisa menjadi saksi dan jejak digital kita akan dimintai pertanggungjawaban. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, An Abdillah ibn Amr radhiyallahu anhuma qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi.
Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim adalah orang yang selamat dari lisan dan tangannya. Jika tangan di masa Nabi itu sebagai digunakan atau diartikan sebagai sarana jihad, perbuatan fisik, maka hari ini bisa diartikan sebagai tindakan digital, menjaga tangan kita dari perbuatan-perbuatan tercela dalam tindakan digital. Maka jika puasa kita benar, seharusnya media kita sejuk, kata-kata kita lebih santun, sikap kita lebih bijak, dan kehadiran kita di dunia maya membawakan maslahat bukan mudarat. Mari jadikan puasa sebagai sarana mengupgrade akhlak, mengupgrade adab, mengupgrade perilaku, bukan sekedar menggugurkan kewajiban. Jangan sampai kita kuat menahan lapar, tetapi lemah menahan komentar. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima puasa kita, memperbaiki diri kita, dan menjaga adab kita baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.